Welcome to Qingdao again. Kali ini part 2 dari Qingdao series Bobo di Mobil. Kok tumbenan di kota besar bisa betah? Karena memang Qingdao seseru itu. Posisi Qingdao ada di pesisir timur Tiongkok, di semenanjung Shantung, dengan akses langsung ke Laut Kuning. Kalau di peta, gampang. Pas di tengah-tengah antara Shanghai dan Beijing. Sebelah timurnya garis pantai semua, sepanjang 730 km. Seberang lautnya sudah Korea. Sanaan lagi sudah Jepang. Jadi posisinya super strategis dari segi militer maupun ekonomi. Gak heran dulu Kekaisaran Jerman ngiler pengen kuasain Qingdao. Nanti kita bahas lebih detail ya. Sebelumnya, selamat datang kembali di Bobo di Mobil bersama Alvin dan Lucy, pasangan suami istri beda negara yang hidup di mobil. Perjalanan ini kami biayai sendiri, jadi tidak ada propaganda politik atau agenda tertentu. Murni dari apa yang kami lihat dan rasakan saja. Kalau suka konten-konten kami dan ingin mendukung, bisa lewat PayPal maupun Buy Me a Coffee. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih ya buat yang sudah support. Di awal kita sempat bahas mengenai Kekaisaran Jerman yang ngiler pengen kuasain Qingdao. Nah, gimana ini ceritanya? Tahun 1897 ada kejadian yang dinamakan Juye Incident, di mana dua misionaris Katolik dari Jerman dibunuh di Provinsi Shantung, namanya Richard Henle dan Franz Xaver Nies. Sebenarnya target penyerangan ini bukan mereka, namun targetnya misionaris Katolik lainnya yang bernama Georg Maria Stenz. Alasannya karena penduduk lokal sudah kesel sama kelakuan Stenz yang kerap memperkosa wanita Tiongkok di daerah Juye, Provinsi Shantung. Memang si Stenz ini wilayah penugasannya di sana. Kebetulan aja dua temannya lagi datang berkunjung dan nginep. Stenz kasih kamarnya untuk dipakai sama tamu-tamunya, sedangkan dia sendiri pindah ke kamar kosong. Malamnya, sekelompok penduduk lokal sekitar 20-30 orang masuk ke kompleks misionaris ini dan mendobrak pintu kamar tempat Henle dan Nies menginap dan membunuh kedua misionaris tersebut. Kesempatan emas, Kekaisaran Jerman pakailah insiden ini sebagai alasan untuk menuntut konsesi wilayah dari dinasti Qing sebagai kompensasi. Jadi, tahun 1898, dinasti Qing dan Kekaisaran Jerman menandatangani perjanjian yang memberi Jerman hak untuk mengelola Qingdao sebagai wilayah konsesi selama 99 tahun. Dan selama periode 1898 sampai 1914, Jerman membangun infrastruktur, bangunan, dan fasilitas militer yang sampai hari ini masih nampak di Qingdao. Ini tempat parkir gratis yang kami mention di episode sebelumnya. Lokasinya pas di seberang Shilauren Beach. Dan sekarang kita akan bergerak ke Laoshan, gunung di utara Qingdao, yang sering dianggap sebagai salah satu tempat lahirnya Taoisme. Konon kabarnya bir Qingdao pun bisa enak begitu, karena bahan bakunya pakai air dari mata air di gunung Laoshan. Selain juga menggunakan malt dan hop yang terbaik. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang dengan penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP, tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin canggung. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin canggung. Setelah nge-live dari Shilauren Beach, kita nggak dapat parkir lagi di kota. Jadi kita melipir ke kaki gunung. Ini gunung namanya Laoshan. Nah, itu ada tulisannya Laoshan. Kita parkir di sini free parking. Terus deket juga sama public toilet. Itu public toiletnya yang di depan. Dan ini deket banget juga sama stasiun metro Line 4. Nama stasiunnya Tahetung Zhan. Tahetung. Nah, sekarang kita mau nge-live lagi untuk ke pasar malam
Jadi kita akan naik metro saja. Ini kondisi WC umum yang ada di parkiran Lausan. Kondisinya bersih, ada petugas bersih-bersihnya, juga ada monitor yang menunjukkan berapa pintu yang occupied dan berapa pintu yang available. Ada ruang tunggunya juga, jadi bisa duduk, adem, nggak mesti nunggu di luar kalau masih ada temen yang masih di dalam WC. Kita di line 4, stasiun paling ujung nih. Tahetung. Foto di mobil hadir untuk kamu. Langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun pasir diterjang. Lewati banyak rintangan nonton yang bikin candu. Kita sampai di Taitung Night Market. Di sini kita bisa nyobain berbagai macam kuliner aneh-aneh, termasuk makan bulu babi, bintang laut, berbagai macam rasa bir Qingdao. Puas deh di sini nyobain yang aneh-aneh. Kita akhirnya tayang live dan setelah live kita balik lagi ke parkiran gratis kita di Lausan. Tempat ngecharge-nya sudah jadi perkampungan. Overlander. Mereka pasti suka di sini parkir karena kalau siang-siang ada shade jadi nggak terlalu kena panas matahari. Tapi kan jadinya orang mau ngecharge jadi nggak bisa. Tuh udah pada tidur semua. Udah buka tenda-tenda toilet. Udah jadi village. Tungbei Village. Selamat pagi, hari ketiga kita di Qingdao. Sarapan dulu sebelum kita lanjut explore lagi. Menu kita hari ini rendang simai. Ini bawa dari Jakarta, dari Om Budi dan Tante Shirley, terima kasih. Qingdao ini kayaknya metro stationnya baru, jadi udah ada toilet di dekat platform. Terus keretanya juga jauh lebih silent. Sampai kita di alun-alun kota dan daerah ini adalah pusat bisnis di kota Qingdao. Dan ini dekat dengan May 4th Square atau Monumen 4 Mei dan Olympic Sailing Center. Kita akan jalan ke arah sana ya. Ada kantor pusat bir Qingdao di sana. Kalau udah summer gini kita bawaannya pengen jajan yang dingin-dingin terus. Nah ini pilihannya ada bir Qingdao dengan beraneka ragam rasa dan ada mishue. Hari ini giliran mishue dulu ya. Di depan kita adalah Monumen 4 Mei. Namanya The Winds of May atau Angin Mei yang berwarna merah. Warna merah melambangkan nyala api yang permanen. Merupakan harapan bahwa masa depan Qingdao akan selalu berkembang pesat. Tapi sebenarnya ini ada sejarahnya. Monumen ini dibuat untuk memperingati gerakan 4 Mei, di mana pada tanggal 4 Mei 1919, ribuan mahasiswa di Beijing melakukan demonstrasi massal yang merupakan gerakan politik, budaya, dan anti-imperialisme. Gara-garanya kan tadinya Jerman sudah menguasai Qingdao. Terus setelah Jerman kalah di Perang Dunia Pertama, malah ada acara konferensi Paris di mana Qingdao tidak dikembalikan ke China, malah dikasih ke Jepang. Mahasiswa di Beijing protes lah, dan gerakan ini sekaligus menandai kebangkitan nasionalisme Tiongkok dan perubahan besar dalam budaya dan politik Tiongkok. Dampak penting gerakan 4 Mei ini adalah reformasi budaya, penolakan terhadap tradisi Konfusianisme yang kaku, dan adopsi ide-ide barat seperti demokrasi dan ilmu pengetahuan. Kita sudah bahas secara detail pada saat live streaming di tempat ini, jadi buat yang pengen tahu lebih detail, silahkan nonton video live-nya. Jalan dikit aja dari monumen tadi sampai kita di Olympic Sailing Center. Ini adalah fasilitas yang dibangun untuk kompetisi berlayar saat Summer Olympic 2008. Saat ini, tempat ini juga digunakan untuk berbagai acara maritim dan olahraga air. Dan ini juga adalah spot terbaik untuk menikmati atraksi lampu yang menyala dari gedung-gedung perkantoran di Qingdao.
Gimana teman-teman, menarik lampu-lampunya? Di hari keempat kita dapat selebaran. Wah, ini proselytism ini. Sebenarnya nggak boleh kalau di China. Hari ini kita ke dentist, terus ke library. Sampai kita ke klinik gigi. Karena pertama kali ke sana kita diminta untuk isi kartu pasien dulu. Jadi pas makan permen, permennya lengket-lengket, akhirnya giginya pecah terus jadi lubang. Nah, ini kita datang langsung di foto. Fotonya juga langsung beres. Langsung kelihatan lubangnya seberapa. Dan langsung tindakan sama dentisnya. Dan tindakannya ini pun 1 kali datang aja, jadi nggak usah mondar-mandir. Tindakannya tambal 2 gigi, gigi kiri bawah dan kanan bawah. Dua-duanya gara-gara permen. Udah kapok, nggak mau beli permen yang lembek-lembek, lengket-lengket lagi. Lesson learned. Baik dokter gigi maupun asistennya ini fokus banget. Sebenarnya ada TV di sana, tapi TV-nya itu di langit-langit. Jadi bukan buat nonton dokter giginya, tapi lebih ke pasiennya. Kalau mau nonton tinggal buka mata lihat ke atas. Nah, itu tuh TV-nya yang di langit-langit di atas. Biaya tambal gigi untuk 2 tambalan 840 yuan, sekitar 2 juta. Jadi 1 gigi cetiau. Lumayan ya. Sebenarnya kata Alvin, dokter-dokter gigi yang biasa harganya nggak segitu, justru jauh lebih murah daripada di Indonesia. Tapi kita ke klinik gigi yang direkomendasiin sama teman aku yang orang Jerman. Jadinya dokter giginya bisa bahasa Inggris. Nah, mungkin tarifnya tarif internasional tuh. Selesai dari dokter gigi, kita ke library, tapi ternyata tutup library-nya kalau hari Senin. Jadi kita ajak teman-teman lihat-lihat suasana pantai di sekitaran Lausan ya. Bobo di mobil, bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu.
Kita balik lagi ke downtown, coba peruntungan, siapa tahu dapat parkir di tengah kota lagi. Sekaligus kita nikmati skyline-nya yang hari sebelumnya sempat kita nikmati dari Olympic Sailing Center, sekarang kita lewatin langsung. Dan ternyata kita cukup hoki, kita dapat parkir lagi yang gratis di depan Schlouren Beach dan kita bisa masak-masak makan malam. Di hari terakhir kita di Qingdao, kita jalan-jalan ke Patakuan. Tempat ini merupakan Museum of World Architectures karena ada lebih dari 200 bangunan tua dengan gaya lebih dari 20 negara, seperti Jerman, Jepang, Rusia, Prancis, Amerika, Denmark, dan lain-lain. Bangunan paling populer di Patakuan Scenic Resort adalah Rumah Putri bergaya Denmark, Villa Spanyol, dan rumah bergaya kastil Eropa. Kalau teman-teman mau masuk bisa, beberapa bangunan memungkinkan untuk dikunjungi. Tinggal bayar aja tiket masuk ke masing-masing bangunan tersebut dan lihat sendiri desain bagian dalamnya. Selain keindahan arsitekturnya, jalan-jalan di jalan yang tenang dan damai di Patakuan Scenic Resort juga sangat menyenangkan. Beberapa jalan akan dipenuhi dengan bunga sakura merah muda di musim semi, dan beberapa jalan akan dipenuhi dengan dedaunan berwarna-warni yang berguguran di musim gugur. Bobo di mobil, bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu.